Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kabar semua? Salam sehat dan semangat selalu. Salah satu ibadah yang kita gemari dan selalu kita nantikan setiap datangnya bulan Ramadan adalah iktikaf. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebutkan bahwa iktikaf itu adalah kegiatan umat Islam menetap di dalam masjid dengan niat, cara, dan waktu tertentu. Iktikaf ini juga merupakan ibadah yang sangat digemari dan ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sekalipun hukumnya sunnah tetapi termasuk golongan sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak heran umat Islam kita semua selalu punya keinginan yang sangat tinggi untuk bisa melaksanakan iktikaf setiap bulan Ramadan. Bahkan kita mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak kita iktikaf dari masjid ke masjid. Di samping beribadah meraih keutamaan Ramadan, juga menanamkan semangat cinta kepada masjid terhadap anak-anak kita. Inilah amaliyah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar, tersebut di dalam Sahih Muslim, kana ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan. Sahabat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari yang terakhir setiap bulan Ramadan. Begitu pula Ibu Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau juga menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takhalal ashru ahyal laila wa aiqadha ahluhu wajidda wasyaddal mi'zar. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk pada puluhan hari yang terakhir pada bulan Ramadan, maka yang beliau lakukan adalah ahyal laila, menghidupkan malam-malam Ramadan 10 yang terakhir itu
lebih dari malam-malam sebelumnya. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya, menambah keseriusan dan kesungguhan beliau, dan juga beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Ini adalah kalimat kiasan yang berarti beliau lebih bersungguh-sungguh di dalam menjalani ibadah pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka itulah amaliyah utama yang pada Ramadan lalu selalu kita kerjakan. Tetapi Ramadan kali ini, tahun 2020 ini, benar-benar Ramadan yang istimewa bagi kita. Karena kegiatan iktikaf itu untuk sementara waktu tidak bisa kita lakukan dengan leluasa di masjid-masjid sebagaimana Ramadan terdahulu, karena adanya pandemi Corona COVID-19 ini, yang salah satu metodenya adalah distancing. Kita diminta oleh pemerintah, dianjurkan untuk menjaga jarak di dalam rangka memutus mata rantai virus corona itu, sehingga kita jauhi untuk sementara kerumunan-kerumunan, sehingga kita diminta untuk melakukan ibadah dari rumah kita. Lalu kemudian bagaimana iktikaf yang kita lakukan di rumah kita? Ada pendapat ulama yang mengatakan, diantaranya dari Abu Hanifah dan juga seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Syekh Abdul Karim bin Muhammad Ar-Rafi'i. Kedua ulama ini mengatakan bahwa iktikaf itu sah apabila dilakukan di rumah. Dan beliau memberikan catatan, dilakukan di rumah itu adalah pada tempat yang memang dikhususkan untuk sholat. Musola kita, di rumah kita. Bahkan untuk kaum wanita, Imam Hanafi pada hari-hari normal pun juga menganjurkan supaya beriktikaf di rumah. Tentu pada situasi pandemi virus corona ini, iktikaf itu lebih baik dilakukan di rumah kita. Lalu bagaimana dengan laki-laki? Apakah juga boleh? Menurut beliau berdua juga boleh, dengan dasar penalaran. Kalau bagi laki-laki, sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah. Apalagi untuk iktikaf ini, tentu juga tidak ada halangan bagi laki-laki untuk melakukan iktikaf di rumah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menjaga masjid kita supaya tidak menjadi sumber penularan dari virus corona itu, sehingga bisa kita jaga kesucian dari masjid kita. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat kepada kita, la dororo wala diror. Kita itu tidak
boleh memberikan kemadorotan kepada orang lain. Begitu pula kita tidak boleh termadoroti oleh orang lain. Artinya kita harus saling menjaga. Kita tidak tahu virus ini siapa yang membawa. Bisa jadi orang itu kelihatannya sehat, tetapi dia sebenarnya pembawa virus itu, karena kategorinya adalah OTG, orang tanpa gejala. Maka dalam rangka ikhtiar kita menciptakan pulihnya kesehatan di tempat kita adalah dengan menjaga diri kita supaya menjadi bagian dari pemutus mata rantai virus corona itu, dengan tetap mengoptimalkan ibadah kita dari rumah. Insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita di dalam meraih kemuliaan Ramadan ini. Mari kita saling memberikan motivasi. Selamat beriktikaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lukman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.